Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hukum-hukum aljabar boolean. Melaksanakan tugas dari Bapak Faridi selaku dosen kami dengan matkul sistem digital dan disusun oleh saya sendiri, Angga Gunawan, dengan NIM 1955 201 001. Dan selanjutnya Saya Gilang Pramana dengan NIM 1955 201 002. Dan yang terakhir, nama saya Fikri Hadi Ramadan, NIM 1955 201 032. dan kami dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Baiklah, saya mulai dari slide pertama. Di sini pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Selanjutnya, di sini ada 6 tipe hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum komutatif atau commutative law. Kedua, hukum asosiatif atau associative law. Yang ketiga, hukum distributif. Keempat, hukum AND atau AND law. Kelima, hukum OR atau OR law. Dan yang keenam atau yang terakhir, hukum inversi. Selanjutnya, di sini ada hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Dan di sini ada contohnya. Ada 2 contoh untuk yang perkalian atau gerbang logika AND dan penjumlahan atau gerbang logika OR. Dan di sini juga ada simbol dan juga tabel kebenaran. Di simbol dan tabel kebenaran perkalian, di sini rumusnya X kali Y sama dengan Y kali X. Dan di penjumlahan rumusnya X plus Y sama dengan Y plus X. Saya ambil contoh 1 dari perkalian di baris ketiga. X 1, Y 0, Z 0. Berarti 1 dikali 0 sama dengan 0. Dan di penjumlahan saya ambil di baris ketiga lagi. X 1, Y 0, Z 1. Berarti 1 ditambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Gilang Pramana. ya terima kasih Saudara Angga. Yang kedua, hukum asosiatif.
Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian gerbang logika N. Y dikali X dikali Y sama dengan Z. Contoh tabel saya ambil di nomor 2. W nya 0 dikali X nya 0 dikali Y nya 1 sama dengan 0. Penjumlahan gerbang logika OR. Y tambah buka kurung X tambah Y tutup kurung sama dengan Z. Diambil saya contoh di nomor 2. W nya 0 tambah X nya 0 tambah Y nya 1 sama dengan 1. 3. Hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Contohnya, Y kali buka kurung X tambah Y tutup kurung sama dengan WX plus WY. Yang keempat, hukum N. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Contohnya, hukum N. X kali 0 sama dengan 0. X kali 1 sama dengan X. X kali X sama dengan X. Selanjutnya dibacakan oleh Rama. Ya, yang kelima, hukum OR atau OR law. Hukum OR menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Contoh, X tambah 0 sama dengan X. X tambah 1 sama dengan 1. X tambah X sama dengan X. X tambah X sama dengan 1. Dan yang keenam, hukum inversi, inversion law. Hukum inversi menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Jadi, jika suatu input masukkan di inversi dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali ke semula. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.